Halo Sobat UNJ, ketemu lagi bersama saya Naser dalam acara Do Talks, talk show inspiratif memberi wawasan, edukasi, dan eksplorasi ilmu secara menyenangkan bersama Duta UNJ. Nah, seperti episode Do Talks sebelumnya di mana kita selalu memberikan kejutan baru, universitas tercinta kita yaitu Universitas Negeri Jakarta juga selalu memberikan kita fasilitas baru nih di setiap tahunnya. Nah, dalam 3 tahun terakhir, UNJ sudah mengeluarkan 3 fasilitas terbaru yang tersebar di berbagai kampus UNJ nih. Yang pertama ada di kampus A UNJ, yaitu Language Center Universitas Negeri Jakarta yang diresmikan tahun 2019. Kemudian juga ada Gedung Olahraga UNJ yang diresmikan tahun 2020 oleh Bapak Anies Baswedan yang terletak di kampus B. Dan yang paling baru nih ada Pusat Sumber Belajar yang ada di kampus A diresmikan tahun 2021. Nah, di PSB ini juga banyak sekali fasilitas-fasilitas baru yang nanti akan kita tunjukkan. Nah, saking barunya nih, sepertinya masih banyak sivitas akademika UNJ yang belum tahu keberadaan dari ketiga fasilitas yang tadi saya sebutkan. Yuk, mending kita langsung tanya-tanya aja nih, mumpung lagi rame. Tapi jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk jaga jarak. Nah, ini ada mahasiswa yang lagi di kampus nih, kita tanya aja langsung yuk. Halo Kak, boleh nanya sebentar gak? Oh, boleh. Namanya siapa? Kenalan dulu dong. Amel. Ini mahasiswa angkatan berapa? 2020. Oh, baru berarti ya, masih 2020. Rara? Iya, Rara. Kuliah di UNJ dari tahun berapa? 2016. Tahu nggak nih di UNJ punya fasilitas baru apa aja? Yang paling baru? Belum, GOR paling. GOR, oke. Dulu deh. Tahu nggak? masih kurang tahu sih kak. Kamu tahu nggak? Saya tahu laboratorium bahasa kak. Oh, oke. Apa ya? Gak tahu sih, udah lama gak ke kampus juga soalnya. Oh, gitu, oke. Saya Terus? taunya GOR. GOR, oke. Saya kurang tahu kak. Nggak tahu. Saya juga kurang tahu kak. Oke. Tahu nggak di UNJ ada ruangan audio visual? Kurang tahu. Baru ya? Iya, baru. Baru dengar. Oh, baru dengar. Oke. Karena kan pandemi, jadi belum kesini-sini lagi. Oke. Ya. Nah, tahu nggak itu ada di gedung apa? Di gedung kurang tahu sih kak. Taunya lokasi tempatnya doang. Di mana? Di sana. Oh, beda ya. Tahu nggak di UNJ ada ruangan podcast? Baru dengar juga. Baru berarti itu kan? Baru juga. Nggak Belum tahu. tahu, belum tahu. Oke. Baru tahu. Jadi Baru kita tahu. bisa bikin podcast. Tahu? Baru tahu. Baru tahu. Oke. Kalau ini nih masih baru juga nih. Tahu nggak UNJ punya GOR sendiri? Oh, kalau itu tahu dong. GOR UNJ ada di kampus apa? B ya? Kampus B. Oke, betul. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya nih ke para mahasiswa yang ada di UNJ. Ternyata sebagian besar masih banyak yang belum tahu tentang keberadaan 3 fasilitas baru itu. Nah, mending kita langsung aja nih simak teman-teman Duta UNJ yang sudah berada di setiap lokasi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai fasilitas tersebut. Silakan kepada Jessica Huntong. Baik, terima kasih Naser. Saya Jessica Huntong. Sekarang saya sudah berada di UPT Pelayanan Bahasa di Gedung Dewi Sartika lantai 4. Dan untuk teman-teman semua pastinya penasaran kan fasilitas apa aja sih yang terbaru di UNJ ini. Nah, untuk menjawab itu sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Bahasa yaitu Mem Widya Paramita SEMPA. Ya. Silakan. Pagi Jessica. Pagi Mbak Widya, apa kabar? Baik, sehat. Nah, sekarang kita santai-santai aja nih Mem ngobrol untuk kasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton ini latar belakang dari diadakannya fasilitas ruang audiovisual ini Mem. Boleh langsung dijelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Widya Parimita. Saat ini saya adalah Kepala UPT Pelayanan Bahasa di UNJ.
Kalau Jessica tanya kenapa lahir nih ruangan ini gitu ya. Jadi pertama kali ketika saya di sini bersama tim Ibu Tia gitu ya dan teman-teman di sini memikirkan kita harus bikin sesuatu yang membuat Civitas Akademika khususnya ya itu enjoy untuk belajar bahasa. Karena seringkali kita itu merasa takut, males gitu kan kalau belajar bahasa, suasananya seperti di kelas. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Bu Tia, sama teman-teman, gimana nih kalau kita bikin ruangan yang cozy ya, yang kita bisa nonton video, nonton film, dengerin musik, tapi suasananya tetap santai gitu, nggak suasana yang di kelas gitu kan. Jessica juga pasti males dong kalau belajar bahasa terus di kelas lagi. Boring ya, Mem. Iya, akhirnya lahirlah ruangan ini. Kalian bisa lihat di sini kami mencoba membuat ruangan ini sekozi mungkin dengan bambet, bantal-bantal, hiasan-hiasan gitu ya. Pokoknya yang membuat semua yang datang ke sini merasa senang untuk belajar. Karena itu adalah motto dari UPT Pelayanan Bahasa bahwa kita harus joyful learning. Jadi kalau kamu jangan bingung kalau di setiap ruangan nanti di depannya tuh ada Joyly. Joyly itu nah tuh gajah itu. Ini. Nah, tuh. Itu Joyly itu adalah joyful learning. Jadi belajar bahasa dan budaya itu harus senang gitu. Nah, salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas pembelajaran yang menyenangkan. Jadi itulah kenapa saya dan tim diskusi sampai milih wallpapernya, milih karpet, milih semua warna gitu supaya ketika masuk ke sini itu langsung senang. Tadi Jessica pas masuk langsung enjoy nggak? Iya, dingin, terus banyak bantal-bantal, banyak gajah-gajah, rasanya kayak bukan di kampus. Iya, betul. Nah, itu jadi di sini juga kita kedap suara, bisa nonton film ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Setelah itu kita juga ada namanya reading corner. Jadi bukan hanya sekedar menonton, tapi kamu juga bisa baca, kemudian kita diskusi gitu. Jadi jangan bingung sama si Joyly ini. Iya, baik. Jadi mungkin secara terperinci, jadi ada apa aja nih fasilitas yang bisa digunakan di ruangan ini, Mbak? Oke, di sini ada multimedia, kemudian kita ada, kalau kita bilang di sini semacam small theater ya. Jadi ada multimedia, ada reading corner, kemudian mengikuti kebutuhan sejak pandemi COVID. Di sini juga kita bisa juga untuk merekam pembelajaran online gitu ya. Tapi basically fasilitas yang ada di sini adalah lebih kepada multimedia, teater. Di sini ada jaringan internet gitu ya. Terus kemudian ada reading corner. Ada juga ini permainan-permainan tradisional gitu ya. Ini buat mahasiswa asing, ini salah satunya ya, suling gitu kan dan lain-lain. Kita banyak di sini. Ini adalah pembelajaran untuk mahasiswa asing ketika mereka akan belajar budaya tentang Indonesia. Nah, tuh di atas tuh ada wayang gitu ya. Jadi inilah fasilitas selain kita menggunakan teknologi, di sini juga kita banyak barang-barang atau permainan-permainan tradisional Indonesia. Oh gitu. Karena kamu kan nanti datang ke sini belajar bahasa dan belajar budaya. Iya, betul sekali. Nah, Mem, kirain ini semua nih termasuk alat musiknya cuma pajangan, ternyata bisa dipakai. Iya, bisa. Jadi kamu bisa main. Ada nanti kita juga ada, kalau buat yang mahasiswa asing, kita juga ada games-games seperti ular tangga. Nanti di sini dibikinnya besar gitu. Jadi ini ruangan yang memang selain untuk teknologi, kita juga bisa belajar budaya di sini. Oh, seru banget ya, seru banget dan lengkap banget nih. Nah, selanjutnya pertanyaan yang paling penting nih, Mem. Oke. Kira-kira siapa aja sih yang bisa menggunakan ruangan ini? Apakah hanya mahasiswa atau siapa saja dan bagaimana caranya? Oke. Gitu. Jadi gini, karena ini adalah Joyly Tonton atau ruangan Joyly Tonton atau multimedia room gitu ya. Karena UPT itu
di tingkat universitas, dan memang kami juga ada rasa tanggung jawab bahwa kami harus memelihara Joyli Tonton ini. Jadi yang boleh menggunakan adalah Sivitas Akademika UNJ, tapi itu melalui koordinasi dengan kantor Warek 1 ya, kemudian dengan fakultas gitu. Jadi nggak bisa misalnya hanya mahasiswa kemudian datang mau pinjam ruangan ini tuh nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena memang ruangan ini Joyli Tonton difokuskan untuk pembelajaran bahasa dan budaya. Jadi nggak bisa misalnya Jessica tiba-tiba, aduh ma'am saya pengen hangout dong sama temen-temen gitu ya, terus datang ke sini tuh nggak boleh gitu. Jadi di sini nanti harus mengirimkan surat dulu secara resmi gitu ya. Nanti Bu Tia selaku koordinator divisi program akan melihat, dan selama kegiatan itu berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan budaya dan dia di tingkat universitas atau fakultas, nah itu nanti kalian mengirimkan surat gitu ya, kemudian akan kami berikan jawaban gitu ya, apakah ruangan ini available atau tidak. Karena ruangan ini kalau lagi nggak COVID, seminggu sekali itu kita ada program movie days, sama apa namanya music days, reading corner. Jadi kamu datang, kita nonton video sama-sama, diskusi. Nah, jadi cukup padat sebetulnya kalau kita lagi tidak pandemi. Oh gitu. Nah teman-teman, jadi untuk Sivitas Akademika UNJ kalian bisa menggunakan ruangan ini. Nah untuk yang mungkin bukan, nanti bisa daftar untuk kuliah di UNJ kalian. Iya benar. Kuliah dulu terus baru boleh pakai di sini. Betul. Jadi bisa ngerasain cozy-nya ruangan ini, enak banget. Betul, kan di sini iya. sangat mendukung untuk proses belajar budaya dan bahasa. Betul. Iya, luar biasa. Dengan menyenangkan. Wah iya, pastinya menyenangkan banget, banyak gajah-gajah. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak Ma'am Wit. Sama-sama Jessica. Iya, sehat selalu Ma'am Wit. Kamu juga. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya kita akan ke fasilitas yang lain, yaitu GOR UNJ bersama Frigate Ardito. Dadah. Dah, sehat-sehat. Oke, terima kasih dari Jessica. Kali ini teman-teman, perkenalkan saya Frigate Ardito Wicaksono dari Duta Universitas Negeri Jakarta, sedang berada di hall basket di salah satu GOR Universitas Negeri Jakarta. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran nih, kira-kira apa aja sih yang melatar belakangi dibangunnya dari GOR UNJ ini. Nah, untuk menjawab hal tersebut, saya nggak sendirian nih, karena saya ditemani oleh salah satu pengelola langsung dari GOR Universitas Negeri Jakarta, itu dengan Bapak Eko Juli Fitrianto. Selamat pagi Pak. Sehat Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin teman-teman udah penasaran nih Pak, kira-kira sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi dibangunnya GOR UNJ ini Pak? Oke, sedikit panjang nggak apa-apa ya? Boleh Pak, silakan. Terima kasih. Sebelum memang latar belakang berdirinya GOR UNJ ini lebih kepada kebutuhan. Pertama memang dulu kalau Mas Frigate tahu juga, dulu di area yang sama ini adalah gedung serbaguna. Nah, gedung serbaguna ini memang sudah kita gunakan sejak tahun 80-an. Jadi lumayan lama gitu. Nah, memang terutama pimpinan di fakultas ya dan universitas juga berupaya bagaimana caranya ini agar kita punya fasilitas terbaru. Karena memang kendalanya adalah bangunannya lama, begitu juga ya mungkin para alumni juga punya kisah tersendiri gitu ya, bahwa latihan itu dengan kalau lagi hujan itu pasti bocor, akhirnya kita di terutama di fakultas olahraga ini fasilitas indoor itu hanya di gedung serbaguna. Jadi ketika ada hujan mau nggak mau aktivitas itu berkumpul di gedung serbaguna. Nah tapi permasalahannya adalah karena kondisinya tua segala macam gitu ya karena ya atap-atapnya juga ada tua gitu ya. Jadi istilahnya ketika hujan apalagi besar sekali itu kendalanya pasti bocor dan semua cabang olahraga ketika latihan itu berkumpul di sini. Nah, melihat itu sebenarnya ya dari pimpinan gitu ya, kita juga berupaya ini bagaimana caranya menjadikan suatu solusi. Nah, kebenaran para pimpinan juga ini mereka berupaya dari mulai tahun 2013 ya, mereka berupaya bagaimana caranya kita punya fasilitas yang baru. Nah, alhamdulillah kita direspon gitu ya oleh
pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta ya, pada waktu Pak Ahok ya melihat bahwa perguruan tinggi adalah salah satu lembaga yang punya UNJ ya, terutama yang punya peran di DKI Jakarta ya, karena ya banyak ya alumni kita gitu ya yang punya kontribusi untuk olahraga DKI. Dan alhamdulillah dilanjutkan oleh Pak Anies juga sangat mendorong gitu ya untuk memberikan bantuan ke Universitas Negeri Jakarta berupa fasilitas ini. Nah dari situ kita berupaya untuk membuat kita membuat satu fasilitas yang bisa punya peran yang lebih dari serbaguna sebelumnya. Nah kalau dari gedung serbaguna sebelumnya kita hanya satu lantai, karena sebelum kita membangun pastinya diawali oleh gagasan. Nah ini juga kita sebelum membangun ini kita juga melihat ya bahwa terutama kampus B olahraga ini kita punya keterbatasan lahan. Jadi ketika kita mau membangun, pasti pertimbangannya adalah bagaimana bangunan yang dibangun itu bisa digunakan secara optimum dari pemanfaatan dan luasan. Jadi kita melihat ya fasilitas-fasilitas yang ada di luar ya. Kita mau buat suatu fasilitas yang tidak hanya membantu atau memfasilitasi untuk latihan dan di sini untuk pengajaran juga di kampus kita gitu ya, tapi juga untuk bisa mendorong terutama pengembangan sport science di Universitas Negeri Jakarta terutama, karena emang challenge-nya sekarang adalah sarana prasarana itu juga terutama untuk di perguruan tinggi harus bisa mendorong ya pengembangan sport science. Garis besar sih. Berarti untuk latar belakangnya sendiri ini benar-benar punya kisah yang tersendiri lah Pak ya, untuk GOR Universitas Negeri Jakarta ini. Tadi kan Bapak kan nyinggung-nyinggung tentang fasilitas di GOR ini nih Pak. Kita baru tahu gak sih Pak fasilitas-fasilitas yang tersedia di GOR ini itu apa aja sih Pak? Oke. Dari namanya dulu ya, namanya GOR UNJ, singkatannya Gedung Olahraga UNJ. Nah kalau gedung olahraga pasti semua fasilitasnya itu yang mendukung gedung olahraga ya, kegiatan olahraga. Ya, yang paling pertama ya, yang mungkin hampir sama fungsinya seperti gedung serbaguna yang lalu adalah yang ada kita belajar di sini sekarang. Ini adalah fasilitas untuk latihan dan pengajaran. Ya, kalau di olahraga itu ada yang namanya mata kuliah teori dan praktek cabang olahraga. Jadi kita tuh sangat butuh fasilitas ya yang bisa mendukung itu. Nah ini kita sedang berada di sini gitu ya. Nah kelebihan dari fasilitas lain dari gedung olahraga ini dilengkapi oleh berbagai fasilitas pendukung. Jadi kalau tidak hanya untuk latihan dan pengajaran, ya karena sebenarnya saya mau mungkin menerangkan sedikit lebih teknis ya. Gedung olahraga ini ya kan menggantikan gedung serbaguna sebelumnya. Ya, gedung serbaguna, tapi secara fungsi gedung olahraga ini tidak banyak menggantikan. Karena kita maunya gini. Karena memang sudah dari awal gedung serbaguna ini fungsinya ada 3 sih. Karena kita di perguruan tinggi ya, pendidikan, pengajaran, penelitian. Ya. Jadi mahasiswa di sini mereka melakukan pembelajaran, ya kemudian penelitian juga dilakukan juga untuk cabang olahraga ya di sini juga, ya kemudian juga pengabdian masyarakat juga sering juga digunakan di gedung serbaguna. Nah, secara fungsi ini tetap sama. Nah di gedung serbaguna juga dulu fungsinya adalah lebih banyak ke dua tadi, pendidikan dan pengajaran. Sama di gedung olahraga ini pendidikan dan pengajaran. Nah jadi merujuk pada fungsinya, nah fasilitas ini juga semuanya mendukung ke fungsi tersebut. Ya seperti
ini ya tadi tempat latihan, kemudian juga ada laboratorium olahraga. Memang dulu ya di olahraga itu hanya yang kita punya ya di kampus kita itu di fakultas olahraga kita hanya punya laboratorium olahraga. Tapi karena kita ingin mengembangkan ya, seperti untuk kita mengejar pengembangan sport science ya, di kita laboratorium yang ada di sini juga laboratorium yang nantinya itu dikembangkan untuk sport science. Beberapa udah kita fasilitasi ya. Jadi ada di sini ada laboratorium fisiologi olahraga ya, kemudian ada laboratorium biomekanik, kemudian juga ada yang di bawah itu laboratorium sport medicine ya, kemudian juga ada sarana latihan untuk latihan luka atau strength and conditioning ya. Jadi istilahnya dalam satu gedung fasilitas tidak hanya latihan cabang olahraga juga, tapi bagaimana pengembangan sport science juga dilakukan. Ada juga kita di sebelah seberang kita ya, itu dalam satu gedung juga itu kita ada sarana latihan untuk recovery juga. Jadi kalau latihan capek recovery, kemudian juga ada sarana untuk latihan beban atau weightlifting ya. Jadi ini adalah cabang olahraga olimpik, jadi kita juga pengen nantinya Universitas Negeri Jakarta juga bisa berkontribusi di cabang olahraga olimpik ini, karena memang ya punya potensi besar untuk bisa berprestasi di olimpik. Kemudian juga di sebelah juga ada sarana untuk laboratorium akuatik ya, itu digunakan untuk analisis pengukuran kapasitas. Kalau kita nyebutnya di olahraga itu kemampuan kapasitas biomotor, terutama daya tahan di air. Itu kita ada sarananya, jadi seperti kolam renang yang bisa diatur arusnya. Nah ini digunakan biasanya untuk mengukur daya tahan. Karena selama ini permasalahannya kalau untuk cabang olahraga renang, atletnya itu ketika dites daya tahan pasti di treadmill. Cuma kita sekarang punya fasilitas, kalau atlet renang tes daya tahannya bukan di treadmill, tapi di treadmill yang ada di air, istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya kita punya fasilitas yang bisa mengukur daya tahan perenang itu actual menggunakan air. Mungkin garis besar seperti itu. Berarti untuk bicara fasilitas di GOR Universitas Negeri Jakarta ini untuk tingkat kampus sudah termasuk memadai Pak ya, dan juga lengkap ya. Oke, kalau untuk memadai kita menunjukkan ya, karena memang beberapa kita masih ada challenge untuk mengembangkan beberapa disiplin sport sains yang lain yang perlu kita kembangkan. Kita bisa maksimalin di sini sebenarnya kayak sport nutrisi yang kita masih coba, dan beberapa kalau dari kita ruangannya oke, tapi memang dari alat-alat yang kita punya ini juga challenge karena memang peralatan itu kan juga berkembang, dan ya terus terang aja di beberapa lab kita masih perlu pemutakhiran mengenai peralatan di laboratorium. Berarti kalau tadi kan kita udah bahas tentang latar belakang, terus fasilitas juga udah. Kira-kira ini mungkin pertanyaan penting sih Pak, juga umum nih buat masyarakat juga. Sebenarnya yang bisa menggunakan GOR UNJ ini siapa aja sih Pak? Gitu. Apakah hanya mahasiswa UNJ aja atau mungkin masyarakat umum nih bisa juga untuk ikut serta untuk mengisi atau misalnya mau latihan di GOR ini, apakah bisa atau enggak gitu Pak? Dan juga mungkin prosedurnya apakah ada prosedur tersendiri atau seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih. Kalau untuk pemanfaatan ya atau pengguna tadi ya, kita kalau di GOR UNJ sendiri kita udah ada SOP-nya, ada prosedur untuk penggunaan fasilitas. Yang pertama memang saya kembali nih untuk pemanfaatan GOR UNJ ini ya lebih ke sebelumnya ada GSD kan, gedung serbaguna. Nah pemanfaatannya kalau untuk operasional sehari-hari ya, itu dari jam 6 itu sampai jam 4 ya, itu digunakan untuk latihan dan kuliah oleh fakultas. Jadi jam 6 sampai jam 8 itu latihan cabang olahraga, jam 8
kemudian sampai jam 4 itu kuliah. Nah jam 4 sampai jam 6 itu latihan. Jadi ada latihan sesi pagi, sesi sore, ya semua sebagian besar cabang, nggak semuanya tapi sebagian besar cabang olahraga. Nah sisanya di jam 6 sampai 10 itu memang bisa digunakan oleh umum. Ya memang kalau untuk tarif sendiri memang ada ketentuan tarif dari SK Rektor ya, jadi muncul itu gitu ya. Tapi kalau untuk penggunaan memang bersurat gitu ya, prosedur utamanya bersurat ke pengelola UNJ, kemudian kita lihat jadwal ya mengenai afabilitas dari jadwal, dan baru kita istilahnya menjadwalkan. Dan kalau nanti kategorinya kalau memang itu umum ya kita sesuaikan dengan tarif yang ada. Jadi saya juga perlu informasikan bahwa untuk tarif sendiri itu kita memang tidak ada cash, semuanya memang ditransfer ke virtual account yang sudah ditentukan. Jadi memang kita tidak ada transaksi yang menggunakan cash. Berarti selain untuk menunjang studi atlet milik Universitas Negeri Jakarta sendiri, di GOR ini bisa digunakan untuk masyarakat umum? Bisa. Berarti mungkin sih sekedar 3 pertanyaan itu saja yang nanti bakal kita tanyakan gitu. Jadi mungkin semoga informasi yang Bapak jelaskan ini teman-teman semua yang menyaksikan semoga bisa memberi wawasan juga dan juga informasi bagi kita semua gitu. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Eko yang sudah berbagi informasi lah sama kita gitu, karena kan GOR UNJ ini kan termasuk baru lah di Universitas Jakarta gitu ya Pak ya. Dan mungkin untuk teman-teman nih, kali ini saya akan menyerahkan langsung kepada Putri Mutia yang sedang berada di PSB. Silakan Putri Mutia. Hai Sobat UNJ, tadi kita sudah berjalan-jalan dan melihat fasilitas yang ada di GOR, di kampus B. Sekarang kita balik lagi nih ke kampus A dan sekarang barengan sama saya Putri Mutia yang sudah berada di Pusat Sumber Belajar atau PSB. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PSB dan fasilitas apa aja sih yang dimiliki oleh PSB, sekarang saya sudah berada bersama dengan koordinator dari PSB, Bapak Cecep Kustandi. Halo Pak. Halo Mbak Putri. Bagaimana Pak? Apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik Pak, tadi kan saya sudah jelaskan sedikit ya Pak ya, bahwa PSB ini salah satu fasilitas terbaru yang disediakan oleh universitas kita nih Pak. Nah kita ingin tahu dong Pak, ngobrol sedikit mengenai PSB. Mungkin PSB ini apa sih Pak dan mengapa ada PSB gitu? Untuk apa fungsinya sendiri? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi PSB sebetulnya di UNJ sudah lama ya, sejak tahun 86, sejak IKIP gitu kan. Oh sudah lama ya Pak ya? Betul, sudah lama. Nah hanya saja karena mengikuti perkembangan zaman ke digital begitu kan, mau tidak mau kita harus migrasi juga ke digital. Jadi PSB-nya PSB versi 4.0 begitu ya. Oke. Nah begitu. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah memfasilitasi dosen dan mahasiswa UNJ terkait dengan pengembangan produksi media, pelatihan dan sebagainya. Begitu barangkali Mbak singkatnya. Oke. Jadi tujuannya itu untuk memfasilitasi apa ya? Betul. Akademisi atau dosen dan mahasiswa UNJ. Pak, fasilitas apa aja sih Pak yang ada di PSB ini? Saya lihat ada ruang podcast ya Pak ya. Ya seperti betul. yang sekarang kita pakai ini Sobat UNJ, kita sekarang lagi ada di ruang podcast. Untuk ruang-ruang yang lain ada apa lagi sih Pak? Ya, jadi di PSB ini yang pertama adalah micro teaching. Jadi kami melayani mahasiswa begitu kan yang melaksanakan kegiatan micro teaching, itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas barunya adalah video ini ya, ruang video pembelajaran begitu kan, ruang produksi video, kemudian ruang audio, kemudian ruang audio juga berfungsi sebagai ruang podcast, kemudian ada ruang virtual reality, dan yang terakhir ada ruang multimedia begitu ya. Wah cukup lengkap ya Pak ya. Ya. Luar biasa Pak. Tapi untuk fasilitas ini boleh digunakan untuk mahasiswa atau maksudnya secara berbayar atau gratis atau bagaimana Pak? Oh iya, Mbak Putri dan teman-teman mahasiswa semua, sebetulnya fasilitas yang ada di UNJ ini termasuk di PSB begitu kan, silakan digunakan secara terbuka begitu ya. Jadi kami akan senang jika fasilitas yang ada di UNJ semua labnya itu digunakan begitu ya, baik dosen atau mahasiswa.
Jadi silakan saja datang ke PSB jika masih memungkinkan untuk digunakan ya silakan. Tetapi biasanya penuh Mbak Putri, jadi memang harus mendaftar dulu atau mengajukan surat ya. Betul, itu yang ditanyakan Pak. Bagaimana sih Pak cara untuk mendaftarnya seperti itu? Atau ada syarat tertentu atau bagaimana Pak? Begini, jadi kami melayani dua begitu ya. Untuk yang datang langsung ke UNJ biasanya itu harus scan QR code. Nanti di sana ada form bagaimana mahasiswa atau dosen ini pola peminjamannya, apakah termasuk ruangannya yang mana begitu kan. Kemudian satu lagi untuk yang tidak memungkinkan ke kampus itu menggunakan surat ya. Karena di kami tenaga yang membantu secara teknis sangat terbatas sehingga diusahakan begitu kan jadwalnya bergantian, tidak numpuk di salah satu hari begitu ya. Sehingga jika bersurat terlebih dahulu akan kami prioritaskan begitu. Begitu Mbak Putri. Wah, cukup bisa dibilang mudah ya Pak ya untuk tidak ada persyaratan tertentu seperti itu ya Pak ya. Dan sebetulnya pertanyaan saya juga nih Pak, PSB ini kan yang versi terbaru nih Pak, yang versi 4.0 belum banyak orang yang tahu ya Pak ya. Mungkin ada nggak sih Pak selama ini mahasiswa atau akademisi yang sudah mulai menggunakan PSB? Ya, sebetulnya kami terbuka begitu kan, tetapi prioritas kami sebetulnya adalah bagaimana keilmuan-keilmuan di UNJ ini sebarluaskan ke masyarakat umum lah, ke halayak umum gitu kan. Kita kehilangan sosok-sosok guru besar yang keilmuannya di pendidikan mumpuni begitu ya, tetapi jejak digitalnya sulit ditemui, sehingga kami membuka prioritas pertama adalah untuk dosen-dosen, guru-guru besar kami begitu kan, untuk membuat sebuah tayangan video atau audio begitu kan. Kemudian nanti kita akan publish seluas-luasnya sehingga keilmuan mereka meskipun sudah mohon maaf meninggal atau pensiun pun tetap begitu ya bisa dikenang orang, bisa didengarkan orang, ilmunya bermanfaat untuk orang lain begitu ya. Nah kemudian untuk yang sedang berjalan kami sudah menyelenggarakan pembelajaran online dan itu sumbernya berbasis pada video-video yang diambil ya oleh dosen-dosen MKDK. Nah untuk yang dosen lain kami juga sangat terbuka, jadi silahkan saja begitu kan. Nanti videonya bisa langsung kita edit, bisa nanti langsung digunakan oleh dosen-dosen untuk mengajar, termasuk mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir atau tugas perkuliahan yang sifatnya audiovisual, multimedia atau virtual reality, bisa kami begitu Mbak Putri. Wah luar biasa. Sobat UNJ tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cecep, banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa UNJ. Nah kalau seperti itu kan kita udah nggak bingung ya Pak ya. Misalkan mahasiswa seperti saya mau bikin video mau di mana bingung. Kadang-kadang kan kita nggak punya device atau nggak punya ruang tertentu ya Pak ya. Nah apa aja yang disediain di UNJ ini, di PSB khususnya, mungkin belum banyak ya Pak ya universitas atau kampus lain yang menyediakan seperti ruang podcast, kemudian studio video. Itu kan ruang-ruang yang mungkin jarang ya Pak ya. Dan terima kasih sekali Pak Cecep atas kesempatannya yang sudah mau ngobrol dengan saya di sini, sudah mengizinkan kami juga untuk berjalan-jalan melihat fasilitas apa saja yang ada di PSB. Luar biasa sekali. Semoga universitas kita ini semakin jaya ya Pak ya dengan adanya fasilitas yang mensejahterakan mahasiswa dan akademisinya. Luar biasa. Satu lagi Mbak Putri, boleh, jadi teman-teman semua kami mengundang ya, Pusat Sumber Belajar mengundang, ayo kita berkreasi secara digital begitu ya, bagaimana membuat konten-konten yang mendidik begitu ya, menyebarluaskannya. Nah sehingga universitasnya makin dikenal orang gitu kan, kemudian sumber belajarnya semakin banyak karena itu akan dibikin publik dalam artian akan disebarluaskan secara terbuka gitu Mbak Putri. Wah luar biasa. Jadi jangan ragu lagi untuk berkreasi dan berkolaborasi bersama ya Pak ya untuk bisa mewujudkan UNJ yang lebih unggul di kawasan Asia. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Cecep dan terima kasih juga untuk Sobat UNJ yang sudah mengikuti saya berjalan-jalan di PSB. Dan sesaat lagi kita akan kembali lagi ke Nasser. Nah, itu dia ketiga fasilitas terbaru yang ada di UNJ. Gimana? Menarik kan Sobat UNJ?
Nah, tidak hanya itu loh, UNJ juga punya berbagai macam fasilitas lainnya. Jadi untuk kamu para sivitas akademika UNJ, jangan lupa manfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada di UNJ. Dan untuk kamu para calon mahasiswa baru, kami tunggu di Universitas Negeri Jakarta. Sampai jumpa!